Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin 18 Januari tahun 2021. Bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai 10. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula, Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya, dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 2 ayat 18 sampai 22. Pada suatu kali, ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah buka diri, jangan kaku. Ketika pandemi COVID-19 mulai, dengan seruan jaga jarak, macam-macam cara ditempuh untuk sebuah pertemuan. Ada yang dengan cepat membuka diri, menyambut tawaran teknologi video konferensi, dan menggelar pertemuan online. Tetapi ada banyak juga yang tidak berkenan menerima hal yang baru itu dan merasa virtual meeting sangat terbatas, sulit dan tidak efektif seperti pertemuan offline. Perjumpaan langsung tetaplah menjadi pilihan tak tergoyahkan. Akhirnya, karena social distancing makin dituntut, kelompok orang yang teguh, kaku dan tidak tergoyahkan dalam prinsip ini tidak menghasilkan apa-apa karena tidak bersedia membuka diri terhadap hal baru yang baik. Saudara terkasih, bacaan Injil pada hari ini menunjukkan betapa Yesus adalah Dia yang baru, yang bukan hanya baik, tetapi lebih dari itu, yakni menyelamatkan. Perjumpaan dan membangun relasi cinta kasih dengannya jauh lebih penting dari puasa sebagai latihan rohani, apalagi sekedar memenuhi tuntutan aturan. Yesus adalah sang mempelai yang menjadi tokoh utama yang harus diterima, dikenal dan dicintai. Dengan Dia yang baru, dibutuhkan cara berpikir yang baru. Anggur yang baru harus ditempatkan pada kantong kulit yang baru pula. Kita pun kerap sulit menerima hal yang baru, meskipun kita mengetahui sesuatu yang baik dan berguna bagi hidup kita. Kita lebih sering kokoh pada prinsip-prinsip lama yang tidak tergoyahkan. Akibatnya, kita susah untuk maju dan berkembang. Dalam beriman pun, kerap kali kita menjadi seperti itu. Kaku, menutup diri, dan tidak bersedia menerima hal-hal yang baru, meskipun semuanya diarahkan pada keselamatan kita. Bahkan kita kerap tidak bersedia menerima Yesus dan menutup diri sama seperti orang yang tidak bersedia mengadakan rapat virtual dalam cerita awal tadi. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, kita membuka diri terhadap hal baru yang bermanfaat bagi pertumbuhan serta perkembangan kehidupan kita. Semoga demikian. Amin.